Shalom semuanya. Semuanya sukacita? Yang sukacita angkat tangan. Puji Tuhan ya. Kita akan memulai doa pembukaan, minta tolong semua. Tidak ada yang sibuk sendiri ya. Kita akan doa sama-sama supaya kuasa Roh Kudus mengurapi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Bapak kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan oleh kasih dan anugerah Tuhan. Pada hari ini kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu. Kami rindu Tuhan, kami bukan hanya sekedar memperingati Natal, tapi kami rindu Engkau lahir di hidup kami secara pribadi. Natal adalah keselamatan, Natal adalah penebusan dosa dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, banyak Tuhan yang dimenangkan jiwanya melalui acara ini. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Baik yang memimpin pujian, baik yang mengisi acara, baik yang memainkan musik, baik semua acara yang disiapkan Tuhan. Bukan sekedar untuk sukacita secara lahiriah Tuhan. Tapi kami rindu, banyak kami dimenangkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan pada hari ini kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan acara kami Natal Sekolah Minggu dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan yang kudus. Yang percaya dan mau diberkati oleh Tuhan pada hari ini sama-sama katakan amin. Selamat menikmati ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi para penumpang yang terhormat. Selamat datang dalam pesawat Aero Air dengan nomor penerbangan AR204 dengan tujuan United States of America. Penerbangan menuju ke USA akan kita tempuh dalam waktu 17 jam 45 menit dengan ketinggian jelajah 30.000 kaki di atas permukaan laut. Silakan gunakan sabuk pengaman Anda, mematikan perangkat elektronik Anda, menegakkan sandaran tempat duduk, melipat meja di hadapan Anda, dan membuka penutup jendela. Jika Anda membutuhkan bantuan selama penerbangan, jangan segan untuk menghubungi awak kabin. Selamat menikmati penerbangan Anda. Terima kasih. Good morning everyone. Merry Christmas! Let's celebrate the birth of Jesus Christ with a joyful heart. Let's everyone stand up. Clap your hands. Say, joyful, joyful, we adore you. God Almighty, Lord of love. Hearts are full like flowers before me. Opening to the sun above, and the clouds of sin and sadness drive the night cloud away. River of immortal gladness, fill us with the light of day.
hands. Show your smile. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark clouds out away. Giver of people, the gladness, fill us with the light of day. Giver of people, the gladness, fill us with the light of day. That was beautiful. Follow my lead. Oh, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Oh, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Oh, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Oh, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Hallelujah. Let's share the goodness of our Lord Jesus to everyone. While shepherds gather watching over the silent floods by night, behold throughout the heavens there shone a holy light. Come, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Come, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Come, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Come, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Praise the Lord. Kemudian para penumpang pesawat yang terhormat, saat ini pesawat dengan tujuan ke China akan segera lepas landas. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda. Shalom，大家好，大家好，大家好，大家好，欢迎来到中国。小朋友们，你们好吗？
penumpang yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Juanda, Surabaya, Indonesia. Waktu setempat di Surabaya menunjukkan pukul 10:05 waktu Indonesia bagian Barat. Cuaca di Surabaya saat ini cerah berawan. Mohon tetap duduk di kursi Anda sampai pesawat benar-benar mendarat dengan sempurna. Salam dulur kabeh, piye kabare? Yuk padha ngadeg maneh, kita sama-sama memuji Tuhan, gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina lila wangi, gandol Gusti. Tangan di atas yo. Gandol Gusti, hey, gandol Gusti, gandol Gusti, amin. Saben dina lila wangi, gandol Gusti. Yo joget bareng-bareng. Kula ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayo tentrem, hatiku rasa senang. Saben dina kula gandol Gusti. Yuk tangan di atas. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina dina wangi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina dina wangi gandol Gusti. Kula ampun pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayo tentrem, hatiku rasa senang. Saben dina kula gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa senang. Saben dina kula gandol Gusti. Kula amung pracaya, kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa senang. Saben dina kula gandol Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa senang. Saben dina kula gandol Gusti. Saben dina kula gandol Gusti. Saben dina kula gandol Gusti. Parangi kamulyan kagem Gusti. Haleluya. Puji Tuhan. Dulur kabeh, Tuhan Allah ingkang nyiptakaken dunia ini, nyiptakno jagat raya niki sampun rawuh
sudah datang. Mendet wujud bayi kejeneng Yesus disalib nebus dosa kula kalian panjeneng sekalian. Mula wis sak pantese awak dhewe aku karo panjenengan kabeh maringi kamulyan kagem Gusti. Monggo nyanyi sareng-sareng malih nggih.
Di suatu malam gelap, berkedip satu bintang yang memancarkan cahaya gemilang, yang mengantarkan kita, para gembala, menuju kepada terang. Terang bagi hidup kita. Terang itu mengantar kita pada seorang bayi mungil. Ya, si bayi mungil itu adalah Yesus. Yesus yang terlahir dari perawan Maria. Penuh kekudusan, penuh kesederhanaan. Kau datang ke dunia, tinggalkan surga mulia, menjadi sama dengan manusia dalam derita dan sengsara. Kau taburkan kasih sayang melalui kelahiranmu di kandang. Kau berikan hati yang suci dalam ketulusan yang sejati. Kini kami merasakan kelembutan kasih-Mu melalui kelahiran-Mu. Kini kami rela mengikuti Engkau, Yesus, untuk selamanya. Sang Juru Selamat telah lahir untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Karena kedatangannya membawa anugerah untuk setiap orang percaya. Orang yang mau menerimanya sebagai Tuhan Allah Juru Selamat. Yesus akan mengubahkan hidup yang pekat, dosa yang mengikat, dan menuju keselamatan damai sejahtera telah Ia turunkan, dan sukacita melimpah telah kita rasakan. Amin.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Young Virgin, Mother and Child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Radiant beams from thy holy face, with the dawn of grace, Jesus, Lord, at thy birth, Jesus, Lord, at thy birth. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round young Virgin, Mother and Child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Mari kita akan berdoa masuk firman Tuhan. Semuanya anak-anak, Tante harapkan berdiri. Mari semua berdiri, kita akan masuk dalam doa.
Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang luar biasa. Engkau karuniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Dan saat ini Tuhan, kami boleh memperingati akan hari kelahiran-Mu. Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau korbankan untuk kami manusia. Biar Tuhan melalui sedikit drama, sedikit acara ini, boleh menggugah setiap kami, khususnya juga buat anak-anak kami, boleh mengingatkan kembali bahwa Engkau lahir ke dunia untuk menebus dosa kami. Dan kami mau belajar Tuhan untuk taat akan Engkau, tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi kami boleh Tuhan hidup bebas, selalu taat akan firman-Mu, melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau memberkati semua acara, Engkau memberkati semua tim, baik mulai WL, singer, musik, semua Tuhan acara anak-anak kami, supaya mereka hidup semakin hari semakin berkenan kepada Engkau. Tuhan, kalau sebentar kami saatnya akan mendengarkan sebagian benih dari firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau kuasai setiap hati kami. Baik anak-anak kami mulai Cairkail sampai yang besar Petrus, Andreas, juga para pengantar, juga guru-guru, orang tua murid. Berikan hati yang penuh sukacita untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berikan Tuhan kekuatan damai sejahtera yang dari Engkau. Sehingga tidak Tuhan anak-anak kami ini ribut sendiri, tetapi boleh mendengarkan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami taat akan Engkau, tumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk memberitakan benih firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa benih firman-Mu tidak akan kembali sia-sia, tetapi akan bekerja dalam hidup anak-anak kami. Semuanya Tuhan, dari kelas kecil sampai yang dewasa, sehingga firman-Mu boleh tumbuh dalam hidup kami, menjadi pedoman kami, menjadi jalan hidup kami, supaya kami tidak tersesat di dunia ini. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Wow, yang bersuka cita di sini lambaikan tangannya. Woi, yang atas semua, oke, ya. Om ingin kita sama-sama bangkit berdiri semua ya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri semua. Ya, hari ini kita merayakan apa? Oh, kurang keras. Hari ini kita merayakan apa? Natal. Sekarang beri jabat kiri kanan muka belakang minimal 10 anak ya. Katakan Merry Christmas, Selamat Natal, Tuhan memberkati. Ayo semua. Kalau belum 10 jangan berhenti. Sudah, jangan sampai terlebih loh ya, 10 saja, nanti kalau semuanya sampai malam nanti bisa. Oke, yuk silakan duduk, terima kasih. Ya, mula pertama, perkenankan Om mengucapkan Selamat Natal, Merry Christmas buat semua kalian yang sudah hadir tempat ini, buat anak-anak, buat untuk semua orang tua murid pengantar yang sudah datang tempat ini. Mewakili dari seksi sekolah minggu, Om ucapkan Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan amin, berikan kemuliaan buat Yesus. Hari ini kita memperingati Natal ya. Kita ingat siapa yang kalau tahun lalu ya 2023 ya, judulnya apa? Ada yang ingat gak yang kecil?
Judulnya apa? Yang ingat? Ada? Yang kelas besar ada yang ingat judulnya apa? Menger, palungan ya. Hari ini kita melihat satu tema tentang Wosdan. Wosdan itu apa? Digenapi, sudah digenapi. Coba, oke. Ya, kita akan baca sama-sama ya di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-22, tolong dibacakan petugas. Matius pertama ayat yang ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ya, dikatakan di situ hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi, kalau kita hari ini merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah genapkan itu. Itu sudah terjadi. Ya, kita akan coba lihat mereview satu kisah ya. Ya, waktu itu ya pada saat kelahiran menjelang kelahiran Tuhan Yesus ya, malaikat Tuhan, malaikat Gabriel mendatangi Maria ya. Maria ini pada saat itu bertunangan dengan satu orang yang namanya Yusuf. Yusuf dan Maria, next. Yusuf dan Maria ini adalah pasangan yang Alkitab mencatat mereka ini orang-orang yang tulus. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang berkenan pada Tuhan. Karena itu Tuhan memakai mereka untuk menggenapi rencana Tuhan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, pada saat itu Yusuf merencanakan sesuatu, kemudian next malaikat Tuhan mendatangi Yusuf lewat mimpi dan menguatkan, mengatakan bahwa jangan ragu untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Dan akhirnya mereka menikah ya. Dan singkat cerita kita tahu lahirlah juru selamat ya. Oke, next. Ya. Om ingin kita pagi hari ini kita merenungkan bersama-sama ya. Ada beberapa hal ternyata kalau di dalam Alkitab kalau kita lihat, kalau kita renungkan ya, bahwa kelahiran Tuhan apakah sudah digenapi? Ya. Kelahiran Tuhan sudah digenapi. Hari ini kita merayakan Natal. Itulah kelahiran Tuhan. Ya. Kematian Tuhan apakah sudah digenapi? Ya. Kematian Tuhan sudah digenapi. Dan itu yang selalu kita merayakan sebagai apa? Jumat Agung. Kebangkitan Tuhan apakah juga Tuhan sudah genapi? Ya. Tuhan sudah genapi. Dan itu yang setiap tahun kita rayakan sebagai Paskah. Kenaikan Tuhan, apakah Tuhan sudah genapi? Ya, itu pun Tuhan sudah genapi. Dan itu yang kita rayakan sebagai hari kenaikan Isa Al-Masih. Satu hal yang pagi hari ini Om ingin kita sama-sama merenungkan. Ada satu janji Tuhan. Ada satu janji Tuhan, yaitu kedatangan Tuhan kembali yang sedang kita nanti-nantikan. Karena itu, kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh lengah, ya. Next. Kalau Allah berjanji, ya, Allah berjanji, Allah tidak pernah mengingkari. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi, kalau Allah berjanji akan menyertai kita, siapa yang yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita sesuai janjinya? Ambaikan tanganmu, berikan kemuliaan yang meriah pada Tuhan.
Tuhan akan menyertai kita. Setiap janji-janji Tuhan, Tuhan selalu menepati. Tuhan tidak pernah gagal di dalam menepati janji-janji Tuhan. Tuhan senantiasa menepati. Karena itu, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kalian, saat kalian di sekolah, saat kalian di rumah, saat kalian menghadapi orang tua kalian yang mengalami masalah, dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah ingkar janji dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yang percaya katakan amin. Itu bagian Tuhan. Dan Tuhan, ya dan amin. Tuhan bukanlah manusia yang kalau berjanji sering mengingkari. Next. Ya. Nah, ya. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus, ya, Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Kita terkadang berpikir kalau Tuhan itu hanya mengasihi orang dewasa. Enggak. Alkitab mencatat, Tuhan itu sangat mengasihi engkau. Tuhan itu sangat mengasihimu. Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Meskipun kita ini masih anak-anak. Ya, ada satu peristiwa, ya, next. Ya, di situ Alkitab mencatat bahwa satu kali beberapa orang itu membawa anak-anak pada Tuhan Yesus. Anak-anak itu menurut orang dewasa biasanya seringnya apa? Mengganggu, ya. Nanti ada yang tengah-tengah firman begini ribut sendiri, tapi Om percaya di sini nggak ada. Ketika kita firman semua dengar, pasang telinganya, fokus pada kebenaran firman Tuhan. Ya, nah anak-anak ini dianggap ribut, didatangkan terus sama murid-murid, enggak boleh, anak-anak tidak boleh. Tetapi kalian lihat, apa yang Tuhan lakukan pada anak-anak ini. Next. Ya, Tuhan bilang apa? Aku berkata kepadamu. Ya, jadi Tuhan mengatakan sebelumnya ini, biarkanlah anak-anak itu datang padaku. Ya, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Jadi next gambarnya, oke, ya. Tuhan menyambut anak-anak ini dan Tuhan memberkati. Jadi kalau kalian datang ibadah pada saat seperti ini, Tuhan itu datang memberkatimu. Ya. Tuhan mempunyai rencana yang sangat indah untuk kamu semua. Untuk kita semua, meskipun kalian anak-anak, Tuhan mempunyai rencana yang sangat-sangat indah. Ya, next. Ya, pada saat kalian berdoa, Tuhan dengar. Ya, rencana Tuhan itu indah itu seperti apa? Oh ya Om, kalau saya berdoa, ya, saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, pelajaran matematika ini susah banget Tuhan. Tuhan tolong. Siapa di sini? Kalau belajar susah terus berdoa Tuhan tolong. Mestinya kalian maju ke depan ya, saksikan bahwa Yesus yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Ya, nanti ya kapan-kapan saksi ya, ada kesempatan untuk bersaksi. Ya. Kadang kita ini cuma berpikir ya bahwa rencana Tuhan ketika kita ini diselamatkan ya, ketika kita ini mengenal Tuhan, kita ini hanya berpikir bahwa kalau kita ini mengenal Tuhan ya, kalau kita mengenal Tuhan, kemudian kalau kita itu berdoa, Tuhan itu pasti jawab. Iya betul, apakah salah? Enggak salah. Memang ketika kalian mengalami masalah, ketika kalian mengalami kesulitan, kalian pertama kali adalah berseru pada Tuhan. Itu
oke, nggak salah. Ya, terkadang kita hanya berpikir Tuhan itu punya rencana seperti ini saja, membuat setiap anak-anak yang percaya pada Tuhan itu bisa jadi juara umum pertama, bisa jadi juara olimpiade, bisa jadi juara di kelasnya, bisa diterima dapat beasiswa, terus bisa kuliah, bisa lulus, bukan hanya cum laude, mungkin summa cum laude, magna cum laude, dan lain sebagainya. Enggak. Next. Kalau hanya Tuhan itu mempunyai rencana hanya supaya kita itu ketika kita percaya pada Tuhan, terus hanya supaya kita ini bisa hidup keberkatan. Ketika kalian itu menghadapi masalah di sekolahmu, kalian ditolong Tuhan. Ketika orang tuamu menghadapi masalah, orang tuamu ditolong Tuhan. Ketika kamu mempunyai masalah di dalam perekonomian, orang tuamu ditolong dengan Tuhan. Itu tidak perlu susah-susah, Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Enggak perlu. Ketika Tuhan belum mati di atas kayu salib, Tuhan itu bisa memberkati Abraham dengan begitu limpah. Tuhan itu bisa memberkati Ayub dengan begitu limpah. Tuhan itu bisa memberkati Daud, Salomo dengan begitu limpah. Tidak perlu Tuhan itu sengsara mati di atas kayu salib. Tuhan harus rela menjelma menjadi manusia yang pada akhirnya harus menderita naik di Kalvari, di atas kayu salib, menderita untuk kita, sampai pada akhirnya pun muncul kata-kata sudah genap. Sudah genap. Untuk siapa? Untuk kita. Bukan karena supaya kita hanya semata-mata untuk bisa hidup keberkatan. Tidak. Tetapi supaya setiap kita yang meresponi panggilan Tuhan, yang percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan sudah lahir ke dunia ini menjelma menjadi seorang manusia, taat sampai mati dan dibangkitkan oleh Allah Bapa. Kita boleh selamat, tidak masuk di dalam neraka yang kekal. Seperti tercantum di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Next. Kalau kita sudah diselamatkan, ada satu rencana Tuhan yang kadang kita sering melewatkan hal-hal seperti ini ya. Coba baca, tolong dibaca. Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 17. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat terus. Dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya, dan itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Dengar baik-baik, itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Lepas dari apakah kita mau menjadi satu bagian di dalam kegerakan Tuhan, itu akan digenapi oleh Tuhan.
Ya. Lihat, kalau kalian baca di dalam Alkitab, ya, apakah ada beberapa anak-anak yang dipakai Tuhan? Ada. Kalau kalian membaca dengan teliti, ada. Ya, itu di situ ada gambar budak Naaman. Siapa budak Naaman ini? Budak Naaman ini seorang anak yang kecil, seorang anak, ya, bukan orang dewasa, ya, bukan orang dewasa, tapi budak Naaman ini sebagai orang buangan, dia mempunyai iman, ya, bahwa kalau Naaman datang pada Nabi Elisa, maka akan sembuh. Ya, kalian lihat, ini gambar yang sudah tidak asing lagi, ya. Yang kecil itu Goliat, yang besar itu Daud. Benar? Salah, harus perhatian, ya. Yang kecil itu siapa? Daud. Yang besar siapa? Goliat. Dari mana? Dari mana iman daripada Daud yang mengatakan, engkau datang memakai tombak, aku datang demi nama Tuhanku. Berapa batunya? 1 salah. Berapa batunya? 5. Batunya 5 dan tidak perlu mengumban 2-3 kali, tidak. Tetapi 1 kali kena di Goliat, tas. Kalian lihat. Tuhan itu bisa memakai anak-anak. Next. Iya. Nah, bagaimana untuk kita bisa hidup dipakai Tuhan di dalam menggenapkan janji Tuhan? Sebelumnya itu? Sebelumnya. Oke, sebelumnya, terus. Ya, oke. Ya. Langkah pertama untuk kita bisa dipakai Tuhan di dalam menggenapkan rencana Tuhan adalah kita mau percaya. Sama seperti Sakius. Coba dibacakan Lukas pasal 19 ayat 1. Lukas pasal 19. Lukas 19 ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius. Ya, jadi pada waktu itu ketika Yesus sedang berjalan, ya, ada seorang yang namanya Sakius. Sakius ini orangnya tinggi atau pendek? Pendek, pinter. Terus? Kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara dan melihat Yesus yang akan lewat di situ. Lihat baik-baik. Sakius ini orangnya pendek. Tetapi dia punya hati, pingin melihat siapa Yesus itu. Ada usaha yang Sakius lakukan. Dia tidak menyerah. Meskipun dia pendek, dia berusaha mencari jalan, mencari akal supaya dia bisa melihat Tuhan. Bagaimana caranya? Dia naik pohon. Kalau kita semua bisa datang di tempat ini, Om tidak tahu, apakah kalian datang dengan hati yang penuh rindu? Apakah kalian datang dengan hati yang penuh cinta? Apakah kita datang dengan karena kita terpaksa? Tetapi Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hati kita. Tidak ada yang namanya ketika kita rindu untuk mencari Tuhan, untuk mendekat pada Tuhan, dan Tuhan tidak buka jalan. Tetapi Tuhan membuka jalan untuk Sakius. Terus, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. ketika Yesus melihat, Yesus hanya berkata, Sakius, turunlah,
aku mau masuk ke rumahmu. Next. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat Ya. hal itu, Dikatakan Sakeus segera turun. Sakeus segera turun. Menerima Yesus dengan sukacita. Jadi ketika kita datang di tempat ini, kita mendengar firman Tuhan yang dibagikan di tempat ini, Tuhan melihat hatimu. Apakah kita meresponi, percaya pada Tuhan, mau menerima Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya, mau meninggalkan hidup yang lama, karena mendapatkan sesuatu yang sangat lebih berharga. Next. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada Sakeus rumah ini. bertobat sungguh-sungguh, ya. Berikutnya next. Ya. Kalau kita mau, ada satu bagian tadi ya, kedatangan Tuhan ya, yang kita menunggu itu penggenapannya. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan buat gerejanya di akhir zaman, maka kita perlu untuk hidup tulus dan berkenan pada Tuhan, berjalan dalam rencana dan kehendak-Nya. Ya. Satu contoh teladan daripada Tuhan Yesus, ya, judul daripada Natal umum nanti teladan Sang Juru Selamat. Ya. Kita lihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus ketika masih kanak-kanak. Coba baca di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47, tolong bacakan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun. Ya, pada waktu itu umur Tuhan Yesus berapa tahun? 12 tahun ya. Siapa di sini yang umurnya 12 tahun? Loh, 12 tahun ada di sini. 12 tahun, nah, itu di sana. 12 tahun bukan di sini, di sana harusnya. Wah. Ya, oke. Dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Kalian yang umur 12 tahun ya. Dengar baik-baik. Terus. Lanjut baca. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Oke, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ternyata Tuhan Yesus lakukan itu adalah bersama-sama dengan alim ulama, ya, berbincang-bincang tentang apa? Firman Tuhan, ya. Siapa di sini yang umur 12 tahun terus pergi ke gereja sini, terus berbincang-bincang dengan Om Yeri, dengan Om Beng Agus, dengan yang lain-lain tentang firman Tuhan? Om cuman berpikir satu ya, Tuhan Yesus ini umur 12 tahun itu kalau sekarang SMP kelas 7 ya. SMP kelas 7. Ya. Nah, ya. Loh,
Ini Tuhan Yesus, apakah pada zaman itu Tuhan Yesus tidak suka bermain-main? Apakah zaman itu Tuhan Yesus tidak suka main gadget? Oh ya belum, gadget belum ditemuin gitu ya. Tapi kalian lihat, ya setiap zaman, setiap masa itu selalu ada permainan-permainan yang booming. Ya, kalau zamannya Om dulu kecil, ya kecil, ya, kecil gitu, bukan segini, ya. Di sini tuh nggak ada zamannya gadget ya, Game Watch, ya atau Nintendo gitu ya. Ya paling banter waktu itu PlayStation ya. Nah ya, Om cuman berpikir, loh Tuhan Yesus apakah tidak terikat ya dengan itu? Ini anak umur 12 tahun. Teladan. Ya, anak 12 tahun. Sekarang kalau anak-anak, apa yang anak-anak lakukan umur 12 tahun zaman sekarang? Ketika pulang sekolah, main game. Ketika makan, main game, ya. Ketika belajar, main game. Ya, ada satu anak, ya. Orang tuanya bilang sama ya, Wedi, ini loh anakku ini kalau ini belajar kok nilainya jelek-jelek begini ya. Coba Wedi pegang ya, Wedi bukan dipegang-pegang enggak ya. Wedi ajari ya. Oh ya. Kalian tahu apa yang terjadi? Ya. Satu anak ulangan mendapat nilai terbaik. Ya. Jadi satu kelas itu isi 32, ya 30-an. Hanya 3 orang anak saja yang mendapatkan nilai terbaik. Salah satunya anak yang Om kenal, murid ya. Anak yang sama, anak yang lain nilainya berapa? 25. Tahu apa yang Om katakan? Kamu kalau di sekolah diajari gurumu paham enggak? Paham kok. Kamu kalau diajari si ini, kamu paham enggak? Paham. Kamu kalau tak ajari Koko paham enggak? Paham. Kenapa nilaimu jelek? Saya tidak menghafal rumus. Saya tidak belajar. Tahu bahwa itu salah, tetapi tidak bertobat. Ngerti bahwa itu salah, tetapi tetap keras hati. Apakah kita bisa menjadi contoh dan teladan? Apakah kita bisa menjadi anak-anak yang siap dipakai oleh Tuhan di akhir zaman ini? Gak bisa. Gak bisa. Bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Bukan itu panggilan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita menjadi sama seperti anak-anak yang belum mengenal Tuhan. Ataupun kita sudah mengenal Tuhan, tetapi tetap terikat dengan hal-hal yang sama. Tahun lalu terikat, sekarang terikat, dan untuk selama-lamanya terikat. Bukan itu. Sebab Yesus datang ke dunia itu menjadi juru selamat pelepas dosa. Next. Ya, ini dosa-dosa akhir zaman. Ya, lihat. Ada orang di bawah nge-vape. Nge-vape, ya. Bukan hanya laki sekarang, perempuan banyak. Ini bukan yang Tuhan mau. Bukan seperti ini yang Tuhan mau untuk kita terus terikat. Next. Ya. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupmu? Apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu? Untuk Tuhan bisa pakai hidupmu. Tuhan rindu seperti Samuel. 1 Samuel 3 ayat 19, di situ dikatakan, dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan
tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Sejak Samuel kecil, tetapi tidak pernah ada firman Tuhan yang gugur di dalam kehidupannya. Dan itu yang membuat Tuhan bisa memakai, meskipun masih anak-anak, meskipun masih remaja, Tuhan bisa memakai hidupmu. Next. Baca ya di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 51 sampai 59. Ini tentang Tuhan Yesus. Dikatakan ketika Tuhan Yesus masih anak-anak dan Yesus, kita baca sama-sama ya, keras ya, kita baca sama-sama ya. Kata-kata huruf yang ditebalkan ya. 3, 2, 1. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Bisa? Baca sekali lagi ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Siapa yang mau seperti Tuhan Yesus? Tuhan akan memakaimu. Ya, next. Ya, jadi kalau kita itu tetap terikat, ya, kalau kita itu tetap terikat dengan gadget, Om tidak tahu, ya, Om berharap tidak banyak yang terikat. Tetapi kalau ada di antara kalian yang hadir tempat ini tetap terikat dengan dosa, itu sebetulnya bukan Tuhan yang tidak berkuasa. Bukan. Tetapi kita ini sengaja, kita ini sadar, dan kita ini mau diikat dengan kehidupan lama kita. Ya lihat ya, 1 Korintus 6:17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, itu menjadi satu roh dengan Dia. Ketika kita ini mau mati lepas daripada dosa, maka kita ini dekat pada Tuhan, lekat pada Tuhan, Tuhan itu ada bersama-sama kita. Tetapi kalau kita lepas daripada Tuhan, maka kita dengan rela membiarkan hidup kita, nasib kita itu terikat dengan iblis. Ya, next. Ya. Kita sudah melihat banyak hal, ya. Bagaimana syarat, bagaimana kita bisa hidup masuk di dalam rencana Tuhan, ya. Kita harus tetap hidup terus pikul salib. Ya, ikut teladan Kristus. Katakan sama-sama, ikut teladan Kristus. 1, 2, 3. Ikut teladan Kristus. Yang keras, 1, 2, 3. Ikut teladan Kristus. Kristus Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia dan Tuhan menjadi teladan untuk kita semua. Apakah Tuhan pada saat umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 17 tahun, sampai umur 30 tahun tidak pernah dicobai? Bukan. Coba baca ayat-ayat yang terakhir, Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Dengar baik-baik. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Itu Tuhan Yesus. Terus? Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sama dengan kita. Ketika Tuhan Yesus masih umur 4 tahun, ya sama dengan kita. Ketika Tuhan Yesus masih umur 12 tahun, ya sama dengan kita. Ketika Tuhan Yesus umur 30 tahun, ya sama dengan kita. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah Tuhan hidup di dalam rencana Tuhan, di dalam rencana Allah Bapa. Tuhan tidak membiarkan satu firman pun gugur dari kehidupan Tuhan. Dan Allah Bapa memakai Tuhan Yesus sedemikian rupa. Dimuliakan, ditinggikan. Ya, di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 20 sampai ke 21. Di situ dikatakan kalau kita mau menyucikan kehidupan kita, tolong dibacakan. 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 dan 21.
Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, Ya, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk Iya. dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. ya, Tuhan akan memakai kita untuk maksud yang mulia. Tuhan melihat hati kita loh. Ya, saat ini kita datang di tempat ini, apakah pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita meresponi panggilan Tuhan? Apakah kita mau mempercayai Tuhan? Apakah kita mau taat? Tuhan melihat hati kita. Ya, siapa di sini yang mau meresponi panggilan Tuhan? Lambaikan tangan kananmu, tinggi-tinggi pada Tuhan, tinggi-tinggi pada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama bangkit berdiri. Yuk. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mau katakan pada Tuhan, kalau setiap kalian yang datang di tempat ini, itu bukan satu kebetulan. Kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk kita, untuk datang pada Tuhan, ya, Tuhan melihat hati kita. Tuhan rindu untuk engkau memberikan hidupmu buat Tuhan. Inilah rinduku Padamu senang hatiku menyembahmu. Seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ku memujamu, ya Allahku. dengan sungguh-sungguh katakan pada Tuhan, Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. nyatakan jalanmu, Takkan jalanmu, dengan sungguh-sungguh katakan, inilah Tuhan rindu kami Tuhan. inilah rinduku kepadamu. Tuhan melihat setiap kerinduan hati kita, Senang hatiku menyembahmu, menyembahmu.
musik menyanyikan lagu ini berkali-kali. Izinkan Tuhan beracara pada setiap kita saat ini. Tuhan melihat isi hati kita yang terdalam. Renungkan baik-baik. Tuhan mempunyai rencana yang sangat sempurna. Milikilah hati yang bijaksana. Setiap rencana Tuhan, Tuhan sudah genapi. Kelahiran Tuhan, Tuhan sudah genapi. Kematian Tuhan sudah genap di atas kayu salib. Kebangkitan Tuhan, Tuhan sudah genapi. Kebangkitan Tuhan, Tuhan sudah genapi. Satu tersisa, kedatangan Tuhan. Tuhan akan genapi di setiap zaman rencana Tuhan. Tuhan selalu rindu mencari untuk memakai setiap anak-anak, setiap orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Juga satu yang tersisa, yaitu kedatangan Tuhan. Tuhan mencari siapa di antara kita yang mau menyucikan hidup kita sedemikian rupa untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran Allah, untuk kita tetap hidup memperkenankan Tuhan, menjadi teladan, meneladani kehidupan Kristus Yesus selama Tuhan di dunia ini. Untuk Tuhan pakai menggenapkan rencana Tuhan yang gilang gemilang di akhir zaman ini. Amin. Semuanya bagimu Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Lembut, dengan lembut katakan, siapa yang mau dipakai Tuhan, yang mau memberikan hidupmu, hatimu pada Tuhan, biar dia nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi pada Tuhan, letakkan tangan kirimu di dada. Tuhan melihat, Tuhan melihat setiap tangan-tangan yang terangkat yang mau dipakai Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Biar singer terus menyanyikan lagu ini. Langkah pertama untuk kita mau dipakai Tuhan, menjadi alatnya untuk maksud yang mulia, adalah kita mau menyucikan kehidupan kita. Semua tutup mata, semua tutup mata. Siapa di sini yang Tuhan ingatkan, Tuhan tegur, kalau masih ada dosa-dosa yang senantiasa mengikat kita, dosa apapun yang mungkin orang tuamu tidak tahu, yang mungkin guru-gurumu tidak tahu, tetapi Tuhan bisa melihat sampai ke dasar hati kita yang terdalam. Tuhan rindu untuk setiap kita boleh lepas, mati lepas daripada dosa. Sebab untuk itulah Tuhan datang ke dunia ini, rela mati di atas kayu salib,
untuk menebus dosa-dosa kita. Siapa yang mau meresponi panggilan Tuhan? Sama seperti Sakius yang ketika Tuhan katakan, aku mau masuk ke rumahmu, Sakius segera turun dan menerima Tuhan. Biar dia angkat tangan kanannya tinggi-tinggi pada Tuhan. Yang mau meresponi panggilan Tuhan, lepas dari dosa. Biar dia angkat tangan kanannya tinggi-tinggi pada Tuhan. Letakkan tangan kirimu di dada. Semua tutup mata. Semua tutup mata. Berdoa. Rindu untuk berdoa untuk setiap kalian yang terikat di dalam dosa, tetapi mau meresponi Tuhan, mau meresponi panggilan Tuhan. Biar dia maju ke depan. Majulah ke depan. Semua berdoa, jangan ada yang buka mata. Semua tutup mata. Yang sudah angkat tangan kanannya, maju ke depan. Tolong rekan-rekan kepala sekolah minggu bisa dibantu. Semua guru-guru yang ada, yuk maju, cepat, responi panggilan Tuhan. Di bawah. Semua tutup mata, berdoa. Sikira wala. Berdoa sungguh-sungguh. Tidak kebetulan kalau kita ada di tempat ini. Tidak kebetulan kalau kalian memutuskan tadi pagi kalian hadir tempat ini. Tuhan punya rencana buat kalian semua. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semua tutup mata, terus menyembah Tuhan. Di setiap waktu. Guru-guru dan kepala-kepala sekolah minggu, yuk mulai doakan mereka. Doain mereka. Tanya mereka. Sekira wala. Semuanya. Guru-guru bantu terus berdoa. Doa buat mereka yang maju. Doain. Lepaskan di dalam nama Yesus. Lepaskan semua ikatan-ikatan dosa. Sebab Tuhan sudah lahir. Tuhan Yesus Kristus, Allah pelepas dosa. Merdekakan kamu di dalam nama Yesus, maka engkau akan merdeka. Sesungguh-sungguhnya engkau akan merdeka di dalam nama Yesus. Doain, ayo guru-guru berdoa. Kepala-kepala sekolah minggu bisa tolong mendoakan. Yang sudah didoakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Yang sudah didoakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Every moment I'm away.
Guru-guru yang lain mungkin bisa bantu, tolong. Guru-guru yang lain, Tante Ambar, Tante Lili, bisa tolong dibantu, didoakan. Sebelah kanan saya masih banyak yang sudah didoakan, bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Berdoa sungguh-sungguh. Izinkan Tuhan beracara pada pagi hari ini. Berikan hidupmu pada Tuhan, sungguh-sungguh hidup pada Tuhan, sungguh-sungguh berdoa pada Tuhan, sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Semua yang sudah didoakan bisa kembali. Om Guanjun yang depan. Sikira wala 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 wala. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sikira mala maya nala maya nala mala 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 mala. Sikira wala 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 wala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Sikira wala 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 wala. Dalam nama Yesus, semua yang sudah didoakan boleh kembali. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh rawa sangkala wala 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 wala. Sikira wala 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 wala. Kira wala 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 wala. Kira wala 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 wala. Dalam nama Yesus, ikatan terlepas di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadilah baru, jadilah ciptaan yang baru. Bertobat sungguh-sungguh di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh-sungguh. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Untuk Bapak Gembala bisa maju ke depan. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semua setiap waktu. Nyatakan jalanmu Tuhan, jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Berikan kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya.
Mari anak-anak kita berdoa ya. Tuhan sudah lahir, Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah naik ke sorga. Tidak lama lagi dia akan turun. Kita yang percaya dan setia akan ikut masuk dalam sorga. Lebih-lebih yang mau dipanggil tadi. Tuhan tuh panggil bukan mak-mak yang tua-tua, juga dari kecil ya. Biar semua mau dipakai Tuhan dari kecil, bisa bersaksi, bisa ngajak orang ke sorga. Kita tunggu, tidak lama lagi. Entah berapa tahun, 10-15 tahun, dia akan datang kembali. Yang bersedia ikut ke sorga. Yang mau melayani dapat pahala ya. Mari kita sembahyang. Biar semua sungguh-sungguh setia dan penuh Roh Kudus. Yang belum penuh tanggal 6 Januari ikut di sini atau di sekolah minggunya masing-masing. Penuh Roh Kudus. Saudara bisa dipakai saudaraku anak-anak semua. Dari yang paling kecil sampai besar. Penuh Roh Kudus. Dan bertobat sungguh-sungguh. Hidup sungguh-sungguh. Mari kita sembahyang. Biar semua setia dan mau dipakai Tuhan. Oh sangat indah. Bapa kami dalam sorga, kami bersuka cita merayakan kelahiran-Mu. Tuhan, Engkau sudah lahir, mati, tersiksa untuk mengangkat dosa kami, untuk melepaskan dosa-dosa kami. Dan kami punya rumah di sorga. Tolong Tuhan, jangan ada satu yang tidak punya rumah di sorga. Biar semua sungguh-sungguh bertobat. Berhenti dari segala salah dan dosanya. Dan Tuhan pakai yang kecil sampai yang besar. Tuhan pakai semua. Seperti Daniel, seperti Yusuf, seperti engkau waktu 12 tahun. Tuhan, seperti budak perempuan Naaman. Engkau bisa pakai seperti Daud. Engkau juga mau pakai yang di sini Tuhan. Biar kami setia, betul-betul hidup dalam kesucian-Mu. Dan Tuhan pakai. Dan kalau Engkau datang, kami ikut. Kami punya rumah di sorga. Dan kami punya pahala. Oh tolong Tuhan. Kiralawalawalawa. Sikiralawalawa. Penuhi semua dengan Roh Kudus-Mu. Pakai anak-anak ini. Pakai yang muda sampai yang besar dan tua. Dengan pengurapan Roh-Mu Tuhan. Dengan kelimpahan firman-Mu. Dan guru-gurunya Engkau pakai semua. Tuhan mau terbeban sungguh-sungguh untuk membawa semuanya masuk dalam kerajaan sorga. Dan membawa orang lain juga diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memberkati semuanya. Kiralawalawa, sikiralawa. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya ada kegerakan Roh Kudus-Mu yang indah. Oh Tuhan, menyucikan dan menumbuhkan. Terima kasih, terima kasih. Hamba memohonkan berkat untuk semuanya. Supaya semua setia dan dipakai Tuhan. Biarlah berkat dan kasih Allah Bapa. Anugerah Tuhan Yesus yang sudah jadi manusia mati buat kami dan terus melimpahkan anugerahnya dan persekutuan di dalam Roh Kudus boleh bekerja dalam semuanya penuh dan dipimpin Roh sehingga setia dan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mau tetap setia ikut Tuhan dan dipakai Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan.
kita tes ombak dulu. Yang ada di gedung selatan, bisa say hi? Kurang semangat. Sekali lagi, yang ada di gedung selatan say hi? Luar biasa. Sekarang pindah ke gedung timur, yang ada di gedung timur say hi? Kurang. Sekali lagi ya, yang ada di gedung timur say hi? Oke, luar biasa. Tadi kan udah lihat video kan? Kira-kira hari ini kita bakal announce tentang apa? Ada yang bisa tebak? Ya, bener banget, kita bakal announce tentang Natal Kaum Muda yang bakal diadain tanggal 21 Desember. Di mana? Di Gedung Selatan jam 5 sore. Dan judulnya hari ini adalah Home. Jadi buat teman-teman sekalian yang punya teman atau saudara yang belum bergabung di gereja lain, bisa diajak ke sini ya. Teman sekolah boleh. Oke? Thank you, God bless you. Ya, shalom. Ya, saya mewakili panitia Natal Sekolah Minggu. Saya mau mengucapkan selamat datang ya buat adik-adik yang baru pertama kali hadir di tempat kami. Bisa tolong angkat tangan ya adik-adik ya. Yang baru pertama kali, bukan yang dari Sekolah Minggu cabang ya, yang khusus diundang untuk hadir bersama-sama merayakan Natal di tempat kami. Bisa tolong angkat tangan, karena kami ada sediakan souvenir buat adik-adik yang pertama kali hadir. Di balkon selatan ada ya, tolong panitia, di balkon, di gedung selatan juga sudah ada angkat tangan, tolong dibagi. Di gedung timur ada yang baru pertama kali, oh itu di belakang ada, tolong panitia, bisa bantu berikan souvenir. Kami mengundang adik-adik yang belum terikat dengan gereja lain, adik-adik bisa beribadah di tempat kami ya. Kami dengan senang hati menunggu adik-adik bisa beribadah di tempat kami dengan setia ya. Oke, yang kedua, pengumuman yang kedua, untuk pintu keluar, saya umumkan pintu keluar ya, untuk kelas kecil yang berada di gedung selatan, di sebelah kanan saya, nanti pintu keluarnya lewat tangga besi ya. Tolong diperhatikan yang kelas kecil gedung selatan, guru-guru pintu keluarnya lewat tangga besi. Nanti untuk konsumsi akan dibagi di sana. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir, konsumsi sudah disediakan di depan. Untuk yang gedung selatan, tim Icon dan guru-guru juga bisa diarahkan untuk keluar lewat pintu sebelah kanan saya ya. Nanti turun lewat kolportasi ya, tangga yang sebelah kanan saya. Konsumsi juga sudah disediakan di bawah. Lalu untuk yang gedung timur, guru-guru tolong diarahkan murid-murid bisa keluar lewat tangga kaca ya, yang berada di kiri saya. Itu aja, terima kasih, tolong kerjasamanya supaya bisa keluar dengan tertib ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Perhatian para penumpang yang terhormat, pesawat akan menuju ke Haneda International Airport, Tokyo, Jepang. Mohon gunakan sabuk pengaman dan menegakkan sandaran kursi Anda. Kami mengucapkan terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama Aero Air.
Semua anak-anak bangkit berdiri. Mari semuanya bangkit berdiri. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.